Inten udah berapa tahun ini? Belum, Inten. baru berapa bulan dia ada di sini, kan dia dari luar Lemah Abang dulu gitu. Iya, tapi kan dari kecil udah tahu, Pak. Dari kecil macan hidang. Gitu. Nah, menurut saya orang itu 2 bulan deh. Kan gitu, meren. Tidak kekurangan. Cukup. Oke, kembali lagi guys di acara podcast Tanya Aja. Ini udah berjalan. Kita mau ngobrol santai aja. Saya kan di belakang layar. Biar saya sasi eta podcast gitu. Sengaja. Sasi eta gitu kan. Sasi eta gitu. Jadi ngobrol santai daripada ngomongin baturnya, Pak. Gitu. Mendingan kita ngobrol santai untuk perubahan lingkungan, apalagi perubahan wilayah atau negara gitu istilahnya. Banyak yang mau saya tanyakan sama teman-teman di sini, terutama perihal pemerintahan desa. Kita nggak usah terlalu jauh ke pemerintahan pusat lah, kita mah terlalu bingung ya, Pak. Jeung deui duitna ieu gitu. kurang manfaatna gitu. Yang saya belum paham tadi masalah itu, Pak, masalah BPD itu per wilayah itu seperti apa, Pak? Jadi strukturalnya gimana itu BPD, jumlahnya dan kinerjanya seperti apa? Silakan Pak Bale. Untuk BPD setiap wilayah per dusun itu ada kuota tertentu. Nah, kita contohkan di Desa Lemah Abang Ya. terbagi 4 dusun. Kuota masyarakat terbanyak itu di Kerajaan 3. Berapa orang tuh, Pak? Di Kerajaan 3 itu 3 kursi. Oh, 3 untuk kursi. Dewan BPD. Untuk Kerajaan 1, Kerajaan 2, dan Kerajaan Dusun Sindangkarya itu masing-masing dusun 2. Jadi total semua anggota BPD Desa Lemah Abang itu 9. Seperti itu. Terus untuk periode kerjanya berapa lama, Pak? Masa jabat anggota Dewan BPD itu sama dengan kepala desa 6 tahun. Oh, 6 tahun ya? Iya, Emang kepala desa 6 tahun? 6 tahun. Oh, bukan 5, bukan? Nah, 6 ya? Oke, siap. Terus fungsinya berarti controlling ya, Pak ya? fungsinya ya Controlling. controlling itu ya itu mah ending. Awal mah kita tupoksi BPD itu merumuskan, menyepakati. Nah, setelah dilaksanakan apa yang dirumuskan bersama, BPD selanjutnya controlling. Oh iya. Seperti itu. Perumusan itu sama aja dengan pengajuan berarti ya, Pak? Jadi kita begini, ada istilah musdus, Musyawarah desa. dusun. Oh, dusun. Dusun dulu, jadi tiap dusun itu ada musdus. Naik satu level lagi, musdes, musyawarah desa. Di musdus, di musdes itu BPD sama kepala desa ada merumuskan mana aja yang akan dibangun atas kesepakatan bersama, akhirnya dilaksanakanlah seperti yang sudah disepakati. Iya. Selanjutnya pemerintahan melaksanakan program-program, BPD mengontrol realisasi pelaksanaannya itu. Seperti itu. Oke. Untuk masalah sistem, misalkan Pak Bale nih, Pak Dewan Bale bisa duduk di BPD, itu sistemnya penunjukan apa pemilihan, Pak? Jadi untuk pengangkatan Dewan BPD, Dewan Desa itu ada berbagai cara. Ya. Bisa di voting, Oh iya. bisa juga penunjukan. Dari kepala desa? Bukan. Oh. Jadi dari Tokoh. tokoh.
tokoh dusun tersebut. Tokoh dusun tersebut. Ya, berarti si tokoh mengajukan ke pihak desa. Kepala desa. Gitu kan. Iya, Kepanitiaan BPD, berarti pembentukan BPD mengajukannya. Untuk Pak Balai sendiri berarti penunjukan apa pemilihan itu waktu itu? Saya pemilihan itu yang awal pemilihan warga masyarakat semua plur. Ya. Dari satu dusun Kerajaan 3 itu di plur. Itu tahap periode awal saya mencalonkan. Nah, terus periode kedua saya mencalonkan kembali, sistemnya diubah. Yang tadinya di plur masyarakat satu dusun Kerajaan 3 ikut memilih. Nah, periode keduanya itu diubah sistemnya menjadi para tokoh saja yang memilih. Tokoh di satu dusun Kerajaan 3 itu. Berarti untuk pemilihan waktu itu, waktu Pak Dewan Balai itu dipilih sebagian tokoh ya Pak ya? Iya, yang periode kedua dipilih sama tokoh. Yang pertama ya, masyarakat luas, satu Kerajaan 3. Berarti Pak Balai itu incumbent 2 kali ya? Iya, alhamdulillah dapat kepercayaan dari masyarakat. Setelah masyarakat percaya, sistemnya dirubah, tokoh pun masih mempercayai saya untuk duduk kembali di jabatan BPD ini. Itu saya bertanya agak dalam nih Pak, tapi santai gitu. Siap. Untuk pemilihan kayak gitu ada ininya nggak Pak waktu itu? Kita bercerita perjalanan sendiri aja ya. Ya. Periode pertama saya mencalonkan, orang namanya juga di plur masyarakat satu Kerajaan 3 memilih, otomatis ada uang cendol lah bahasa di kampung mah gitu. Oh gitu ya. Tapi secara saya mencalonkan, alhamdulillah karena saya kedekatan dengan anak-anak muda, lebih ke Karang Tarunanya juga gitu. Jadi di tahap periode awal itu saya mencalonkan, saya tidak pakai uang. Ini saksi hidupnya ada nih. Ya. Mantap Pak. Kanan kita nih. Bener. Nah, hapuslah uang cendol itu. Lagi dalam channel podcast Tanya Aja. Hai. Kita masih bersama Dewan Balai beserta sahabat kita Asep Boke. Lanjut ke pertanyaan yang tadi yang tertunda, kepotong sama pesan-pesan iklan kita. Keluh kesah seorang sahabat Pak Dewan Balai nih, Pak Boke, menyangkut perihal waktu jadi KPPS. Kekecewaannya apa aja sih Pak? Gitu kan. Di samping tadi rapat-rapat desa yang kembali lagi tadi kumpul jam berapa Pak Boke? Terlalu lebay. Terlalu lebay. Terlalu baku dengan aturan. So iya gitu. So tepat waktu. So tepat waktu. Tuh. Kenapa? Sampailah di balai desa, di kantor desa. Ternyata belum ada orang. Jam berapa Pak? Jam 1 siang. Jam 1 siang. Belum ada orang sama sekali. Hanya ada kursi-kursi yang diduduki oleh lalat-lalat dan serangga. Digulung kali. Bagus sih tepat waktu, tapi asakunya hanya batur lambat mah gitu Pak Boke. Iya. Jadi kita tuh tepat waktu sebenarnya. Yang nggak tepat itu PPS desa. Orang dia yang bikin jadwal kok. Enggak, yang saya tanya kan, yang saya kan nggak bertanya sama Pak Balai. Oh, iya. Yang saya tanyakan kan kekecewaan Pak Boke selama dekat dengan Dewan perihal PPS. Berarti kan rapat teureun gitu Pak Boke. Iya. Rapat teureun gitu kan. Terus Nanyanya yang serius, jangan pakai ketawa. ya santai kan, kita ngobrol santai bari ngopi. Ngobrol santai kita bari ngopi. Nu jelas tentang ngomongkeun batur, ngomongkeun ge anu aya di hareupeun gitu. Orkes. Terus waktu hari H tuh Pak Boke kumaha, kekecewaan apa lagi tuh? Kecewaan sih secara pribadi mah ada.
ya apa yang tinggalin. Nggak jelas pak, nggak jelas, nggak jelas. Jadi saya bertanya ke lebih meluas ya pak, lebih meluas. Iya ya, wacana pemilihan kepala desa bakal diundur. Terus? Menurut Pak Bale baik atau gimana gitu untuk pelaksanaan pemerintahan desa kalau diperpanjang atau diundur gitu? Kalau saya lebih setuju tidak ada penambahan. Betul betul. Alasannya Pak? Alasannya 6 tahun itu sudah cukup untuk bebenah. Kalau emang para kepala desa mau peduli, Benar. seperti itu. Adapun kepala desa menuntut perpanjangan menjadi 9 tahun, yaitu mah haknya. Ya. Tapi ya tolonglah kembali lagi. Tapi emang nikmat sih meren Pak jadi kepala desa teh Pak. Makanya mereka bikin panjang gitu. Bisa jadi. Gitu kan. Bisa jadi. Kalau menurut saya kan masyarakat jadi memperlambat regenerasi gitu. Nggak dikasih kesempatan buat yang lebih muda gitu. Gitu. Ya itu juga salah satu halnya saya bisa setuju itu pendapat itu, artinya tidak ada penambahan nih. Sudah 6 tahun aja kalau mau berbakti mah itu. Toh setelah 6 tahun kalau emang si kepala desa itu bagus, masyarakat juga bisa menilai. Kalau misalkan nggak diperpanjang Pak, Pak Bale kan udah incumbent 2 kali, udah tahu dong seluk-beluk desa kayak gimana. Tahu banget. Pak Bale ada rencana gak atau niatan buat naik buat kepala desa berikutnya gitu? Kalau untuk naik kepala desa, Enggak, saya simpel aja. Siap atau enggak gitu, ada niatan enggak? kondisi saat ini belum siap. Gitu. Tapi Alasannya apa berarti kan? Iya. Kondisi saat ini belum siap. ya itu kan bisa diatur Pak. Misalkan mungkin saya besok-besok banyak uang Amin. gitu kan. Mungkin saya bisa kan udah ada nih uang. Pak Bale siap enggak? Siap lah. Nah, siap Ada naik. uang mah. Bentar, berarti siap ya? Siap. Saya nanya lagi sama sahabat Pak Bale nih, Siap. Pak Boke. Pak Boke siap mendukung nggak kalau Pak Bale naik? Tidak kalau saya. Nah, itu kan jadi masalah Pak. Untuk sahabat aja. Pasti, kan? Kenapa ta? Alasannya. Kenapa ta? Kenapa tidak mendukung Bale untuk jadi kades? Alasan pribadi. Iya. Iya, pribadi betul. Pribadi. Mau dimenangin. Bener sih. Pesimis. Jadi enggak Pak. Saya aja sedikit kayaknya mau pimenangan pantas sih. Karena kan Pak Boke kan sahabat Pak Bale gitu kan, hampir inten tiap hari. Ente ngadukung kok mau batur gitu jadi pantas mau pimenangan ke. Tah, ayeuna meyakinkan Pak Boke kumaha Pak Bale. Gitu, trik-triknya. Gampang sih. Untuk meyakinkan seorang sahabat. Ya. gitu ya. Mudah. Nah, terus Gimana caranya kan gitu ya. Iya. Ya intens aja dulu kebersamaan kita bangun. Kan ini udah inten udah berapa tahun ini? Belum. Inten. Baru Wow. berapa bulan dia Wow. ada di sini kan, dia dari luar Lemah Bang dulu gitu. Iya, tapi kan dari kecil udah tahu, Pak. Dari kecil macam hidang. Gitu. Nah, menurut saya orang cukup 2 bulan deh. Kan gitu meren. Tidak dikurangi. Cukup. Kan, mah. Menurut Pak Bale mungkin, tapi menurut Pak Boke mah mungkin cukup. Makanya sampai berkata lantang mau sampai menangan. Itu kan dalam, Pak. Kumaha bisa ngaraih batur. Kumaha coba triknya? Triknya ya kita Sugan diberi bansos lah, Pak. enggak Oh, jangan, enggak. itu mendidik tidak bagus itu. Tuh Lebih kan baik gitu. emang Jadi koret sih tenan kayaknya. Koret.